Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Wendy Andrea. Saya dari jurusan Sistem Informasi. Di dokumen atau video kali ini saya akan menjelaskan tema perkembangan agama Buddha di Indonesia atau berkembangnya agama Buddha gitu. Karena di film sebelumnya kan itu kan tentang Pangeran Siddhartha. Nah ini kelanjutannya gitu. Nah saya di hari ini ditemani dengan teman saya juga dari video sebelumnya itu bernama Zen. Ya. Gimana nih Zen? Kabar lu Zen? Baik. Sorry kalau ganggu waktu lu nih ya. Oh, aman. Nah di tema kali ini gue bisa bilang tuh membawa sejarah agama Buddha berkembang di Indonesia. Oh, sejarah agamanya. Iya. Oke, Nah kalau kemarin kan itu Pangeran Siddhartha, kalau ini berkembangnya gitu. oke, siap. Agama Buddha itu kan bisa bilang salah satu agama paling besar di dunia. Apalagi kan dia didirikan nama Pangeran Siddhartha gitu pada abad ke-5 sebelum Masehi. Oke. Jadi sebelum setelah Pangeran Siddhartha mencapai penerangan sempurna, itu dia disebut Buddha, yang artinya tercerahkan gitu. Oke. Lalu agama Buddha ini juga berkembang pesat di Nusantara atau Asia Tenggara, Asia Tenggara. yang dimana itu banyak orang itu kayak, bukan banyak orang sih, tapi menyebarkannya itu melalui perdagangan, misal jalur darat atau laut gitu. Ayo. Lalu mereka juga ada hubungan diplomatik antara kerajaan-kerajaan. Lalu ada juga kayak mereka meninggalkan banyak budaya-budaya yang ada di Nusantara atau Asia Tenggara gitu. Oke. Nah, gue pengen jelasin nih sebelum masuk lebih dalam, aliran agama Buddha ini ada 3. Oh, ada 3. Iya. Yang pertama Theravada, yang bisa bilang tuh ajaran asli dari Sang Buddha atau Pangeran Siddhartha ini. Oke. Yang dimana itu negara-negaranya itu ada Myanmar, Thailand, terus Laos sama Sri Lanka, sama Kamboja juga. Lalu Mahayana. Nah Mahayana ini menekan bodhisattva untuk menahan nirwana agar menyelamatkan makhluk hidup. Biasa itu di negara-negara Jepang, lalu Vietnam, terus Cina dan lainnya gitulah, kayak Korea juga. Oke. Lalu juga Wajrayana. Nah Wajrayana ini itu bisa bilang berkembang di Tibet atau Mongolia. Tibet atau Mongolia. Mongolia? Iya. Oke. Yang dimana itu kayak menggabungkan dari ajaran Mahayana dan juga praktik mistisnya gitu. Jadi kan di sana kan ada praktik mistis tuh kayak yang kata tradisi-tradisi gitu. Jadi digabungin tuh sama mereka. Oh, oke. Nah, masuknya agama Buddha di Nusantara itu pada abad ke-4 sampai 5 Masehi. Yang dimana itu mereka melalui jalur darat juga. Jalur darat juga. Iya, jadi dia membawa ajaran dari India ke Indonesia melalui perdagangan dari laut ke darat juga. Yang dimana itu mereka tuh menyebarkan itu dari kerajaan-kerajaan seperti Sriwijaya, Majapahit, Mataram Kuno, Kutai dan lainnya gitulah. Oke. Bukti dari masuknya agama Buddha di Indonesia itu munculnya prasasti di kerajaan Kutai. Iya, Di kerajaan Kutai Kutai. Oke. pada abad ke-4 Masehi. Yang dimana itu terletak di Kalimantan. Nah, di kerajaan Kutai ini juga mereka tuh terdapat apa ya, bisa bilang tuh arca-arca Buddha. Arca. Ah, Arca. Oke. jadi itu kayak bilang menceritakan sejarah-sejarah dari perjalanan Gautama juga gitu. Oh, oke. Itu terus ditemuin juga di arcanya itu di Sumatera, di Jawa dan lainnya. Jadi nggak cuma di kerajaan-kerajaan Kutai, tapi munculnya itu bisa bilang tuh awal mulai di situ lah, kerajaan Kutai, lalu Sumatera dan Jawa Tengah. Nah, lalu kerajaan Sriwijaya nih. Jadi bilang kan dulu terkenal banget ya Sriwijaya kan. Pada abad ke-7 sampai 13 Masehi. Jadi mana itu sekarang bisa bilang tuh, kalau sekarang pembelajaran itu Sriwijaya itu menjadi salah satu penganut Buddha pada saat itu Terbesar tuh. ya, karena pelajaran-pelajaran dari India datang ke Indonesia itu melalui Sriwijaya juga, jadi menjadi studinya gitu nyata-nyata. Apalagi kan biksu terkenal tuh datang tuh ke Sriwijaya, itu bernama Yincing. Iya, Biksu dari India India. datang untuk menyebarkan agama ini melalui kerajaan-kerajaannya. Oh, oke. Nah
Nah, lalu juga ada Mataram kuno yang ketiga nih. Mataram kuno. Iya. Yang dimana itu pada abad ke-8 dan 9 Masehi. 8 sampai 9, oke. Pada kerajaan Syailendra. Syailendra. Iya. Yang dimana itu memerintah di Jawa Tengah. Jadi kalau lu tahu tuh kayak Candi Borobudur. Oh, Candi Borobudur. Nah, ya itu tuh. Jadi kan itu kan bisa bilang tuh Candi Borobudur tuh bisa bilang sejarah juga. Apalagi kan dia kan candi terbesar di agama Buddha itu terletak di situ juga di Indonesia. Iya. Lalu di Candi Borobudur ini kan menggambarkan ajaran dan sejarah-sejarah agama Buddha dari awal sampai perjalanan Gautama ini. Oke, iya. Nah, lalu di Kerajaan Singasari pada abad ke-13 Masehi. Apa tuh? Itu dipimpin oleh Raja Kertanegara. Dipimpin oleh Raja Kertanegara. Kertanegara. Yang dimana itu pengadopnya itu Tantrayana. Tantrayana. Iya, jadi menggabungkan ajaran dari Buddha dan Hindu. Oh, bisa kayak gitu digabungin? Iya, karena sebagian dari mereka tuh memiliki sistem kepercayaan masing-masing. Oh, jadi biar nggak bentrok mending disamain ya? Iya, betul. Digabungin. Betul sekali ya. Oke, oke. Lalu Majapahit yang terakhir nih. Pada abad ke-13 sampai 15 Masehi. Oke. Yang dimana kan Majapahit kan dulu kan besar banget di Asia Tenggara kan. Sebagai sistem perdagangan juga. Nah, Majapahit ini dibilang tuh toleransinya tinggi juga pada saat waktu itu. Tinggi tuh. Iya, ini mana sorry. Yang di mana itu dia itu dikenal dengan tinggi terhadap berbagai agama Buddha. Apalagi penulisnya itu Mpu Prapanca. Prapanca. Iya. Nah, pengaruh agama Buddha ini ada berbagai faktor di Indonesia. Apa tuh? Pertama itu ada peninggalan arsitektur juga tuh. Arsitektur. Kayak Candi Borobudur itu kan salah satu monumen paling bersejarah kan. Iya. Lalu ada seni sastra. Sastra? Iya. Apa tuh? Karena itu relief candi itu mencerminkan cerita rakyat di letaknya dan nilai ajaran agama Buddha. Lalu juga ada filsafat dan kehidupan. Filsafat dan kehidupan. Iya, yang dimana itu nilai seperti cinta kasih dan tidak mengajarkan kekerasan pada semua makhluk hidup lah. Oh, oke. Agama Buddha ini kan bisa bilang tuh udah jadi resmi di Indonesia nih. Yang dimana tuh perayaannya itu Waisak. Waisak. Iya. Ya, gua tahu Waisak. Jadi setiap Waisak itu orang-orang tuh datang ke Candi Borobudur. Oke, lalu untuk melaksanakan Waisak tersebut. Itu semuanya ke Candi Borobudur? Tergantung, biasa ada volunteer dari setiap wihara untuk ke Candi Borobudur. Oh, perwakilan. Iya, bisa juga datang semuanya. Jadi secara sukarela gitu kadang. Jadi kadang tuh bisa bilang tuh dulu dan sampai sekarang tuh mewah banget sih, megah, sampai banyak banget orang yang datang ke Candi Borobudur. Setiap Waisak. Oke. Nah, apalagi tuh berdirinya tempat wihara-wihara di lainnya gitu. Jadi salah satu agama Buddha ini resmi di Indonesia. Apalagi sekarang udah banyak organisasi juga kan di Indonesia itu Buddhis. Jadi agama Buddha itu adalah menjadi salah satu bagian penting di Nusantara atau di Indonesia. Karena terdapat monumen bersejarah juga kan, peninggalan dari kerajaan-kerajaan kita yang dulu, seperti Candi Borobudur, yang sekarang tuh bisa bilang tuh jadi wisatawan paling yang sering dikunjungi sama orang-orang juga kan, dari luar negeri juga. Iya. Nah, sampai sekarang aja. Sampai sini lu udah jelas belum nih berkembangnya sejarah agama Buddha di Indonesia, atau pengen ada bertanya gak? Kalau sampai sini sih cukup jelas ya, cuma gue ada beberapa pertanyaan aja sih. Oke, di sini gue mau kasih satu pertanyaan aja. Betul. Tadi kan lu bilang kan agama Buddha itu ada 3 kan? Iya. Ada 3 aliran. Kenapa harus 3? Kenapa ada lebih dari 1? Oke, pertanyaan sangat bagus sih, bisa bilang tuh. Kenapa agama Buddha terdapat berbagai aliran? Ya. Pertama itu perbedaan penafsiran. Perbedaan penafsiran, oke. Yang dimana itu sebagian orang ingin mempertahankan
ajaran dari Gautama ini yang asli. Tapi yang kedua itu sedangkan mereka itu menyesuaikan ajaran dari perkembangannya banyaknya tradisi atau waktu dan apa ya orang-orang yang berdatang gitu. Jadi bisa bilang itu kan perkembangan tradisi kan bisa bilang tuh Menyesuaikan dengan tradisi. iya, jadi kayak lebih gampang lah gitu lah. Oh iya, biar lebih familiar ya. Betul. Oke. Lalu perbedaan geografis dan tradisi juga kayak seperti pertama tadi itu. Kan setiap wilayah itu wilayah atau negara itu kan berbeda-beda ya. Iya. Kayak yang tadi gue bilang itu kayak Myanmar, Vietnam dan Kamboja Iya. atau apa Mongolia. Mongolia. Nah, jadi kayak sering berjalan waktu kan berbeda juga. Lalu juga kebutuhan spiritual gitulah bisa bilang. Kebutuhan spiritual. Iya. Walaupun mereka tuh terdapat 3 aliran, bukan berarti itu mereka memiliki perpecahan gitu atau perbedaan persepsi gitu. Oh, bukan karena konflik atau apa ya? Iya betul. Oke. Melainkan kayak tujuan kita tuh tetap sama gitu, mencapai surga. Oh, oke. Itu sih yang gue berikan jawaban ke lu tuh. Berarti sama aja kayak agama-agama lain, kayak Islam kan ada Muhammadiyah, ada NU, terus Kristen ada Katolik, ada Protestan. Iya. Tetap tujuannya sama berarti. Betul, sama gitu. Yang penting kita tuh mencapai apa ya? Mencapai surga dan juga aliran agama ini kan bisa bilang tuh bagus juga kan. Jadi nggak ada masalah sih. Oke. Nah sampai sini tuh lu udah mengerti belum dari yang penjelasan gue nih? Cukup simpel, gue cukup mengerti juga. Oke lah, bagus. Oke. Gue tutup dokumentasi atau video ini ya. Ya. Nah teman-teman, bagaimana dengan penjelasan gue gini? Apakah kalian bisa mengerti atau enggak? Ada yang kurang? Kalau misalnya ada yang kurang, kalian bisa komen di bawah. Sekian dari saya, terima kasih.